Tahu gak bahwa David Jeff beberapa kali mengubah konsep Kratos? Dan dari karakter utamanya, Jeff mengaku bahwa awalnya Kratos ini mempunyai tubuh berwarna biru. Salah satu di antaranya menampilkan Kratos dengan tampilan ala peri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putri Diana. Oke, jadi kalian tahu kan game yang sempat populer pada tahun 2005, zaman-zamannya PlayStation 2? Yap, God of War. Game yang memiliki cerita tentang mitologi Yunani, bahkan dari cerita gamenya sendiri, Kratos. Karakter utama dalam game ini membunuh banyak dewa-dewi Olympus. Nah, beberapa dari kalian mungkin belum tahu nih fakta apa saja sih tentang God of War. Kalian mungkin bertanya-tanya, kok Kratos tiba-tiba ada di mitologi Nordik? Sebelum kita ke pembahasan, pastikan kalian telah menonton cerita God of War yang sudah aku buat sebelumnya. Dan jika belum, kalian juga bisa menonton videonya di sini. Game yang sangat familiar ini mempunyai peran utama bernama Kratos. Game ini mengusung game third person, garapan dari David Jeff. Tahu gak bahwa David Jeff beberapa kali mengubah konsep Kratos? Sebelum membahas Kratos, aku bakalan ngasih tahu kalian fakta unik tentang gamenya dulu ya. God of War ini memiliki cerita tentang mitologi Yunani. Tapi teman-teman tahu gak bahwa God of War sebelumnya memiliki konsep yang sama dengan game Onimusa? Awalnya, God of War diinginkan seperti Onimusa setelah David Jeff selaku game designer memainkan Onimusa. Onimusa adalah seri game dari Capcom yang mirip Resident Evil, tapi dengan ninja dan latar era Sengoku. Gamenya sendiri melibatkan mitologi Jepang dengan karakter utama berperan sebagai ninja yang menghabisi para monster. Namun keinginan itu akhirnya tidak tercapai setelah God of War lahir dengan identitas uniknya sendiri dan jauh dari kata mirip dengan Onimusa. Kemudian karena game ini adalah game third person, tim developer menaruh perhatian besar terhadap game-game third person. Mereka bisa aja sih mengkombinasikan game lain yang bisa diadaptasikan ke God of War ini. Namun game apa aja ya kira-kira? Yang pertama adalah game yang bernama Icho. Game ini merupakan game garapan Sony Japan Studio yang juga rilis pada konsol kedua PlayStation. Game ini diambil elemen dari aspek puzzle. Kok puzzle? Iya, bener, puzzle. Jadi, God of War terinspirasi gambar-gambarnya dari Icho. Nah, selanjutnya God of War terinspirasi dari Devil May Cry. Itu loh game action dan adventure yang dipelopori dan dirilis oleh Capcom. Rilis pada tahun 2001 untuk versi PlayStation 2-nya. Sedikit tak jelasin dulu ya. Devil May Cry ini, jadi game ini adalah game yang bergenre hack and slash. Game ini berfokus kepada pertarungan adu pedang. Pemain akan mendapatkan senjata baru setelah mengalahkan bos dengan hasil variasi combo dan variasi serangan yang cukup rumit. Jadi bisa dibilang bahwa Devil May Cry menyumbang untuk aksi dan combat pada game God of War. Itulah mengapa God of War setelah mengalahkan bos akan mendapatkan pedang baru. Salah satu contohnya adalah Blade of Exiles. Itu aja. Eits, ada satu game lagi yang berhasil menginspirasi God of War, yaitu game American McGee's Alice. Game ini menceritakan kisah keluarga Alice yang meninggal karena kebakaran. Game ini merupakan garapan Rogue Entertainment yang dirilis pada tahun 2000 di bawah naungan EA Games. American McGee's Alice turut menyumbang inspirasi untuk bagian cerita dengan plot twist yang unik. Oke. Dari segi cerita, mengapa mengambil dari sisi mitologi Yunani? Kenapa nggak mitologi Indonesia aja sih? Fakta yang terakhir ini mungkin tidak begitu mencengangkan. Ketika menciptakan God of War, Jeff mengaku bahwa ia sangat terinspirasi dengan apa yang Clash of Titan lakukan terhadap mitologi Yunani. Bagi yang belum menonton film ini, aku akan jelasin dikit ya tentang film ini.
Jadi, Clash of Titan adalah film yang bergenre fantasi, garapan sutradara Desmond Davis. Film ini bercerita mengenai mitos Perseus dan Andromeda dalam mitologi Yunani kuno, yang berisi makhluk mitologi seperti kuda Pegasus dan Medusa, wanita berambut ular yang memiliki pandangan mematikan. Idenya Jeff untuk mengambil cerita mitologi Yunani disetujui oleh beberapa kritikus dan menyebut bahwa God of War merupakan hal terbaik tentang mitologi Yunani setelah film Clash of Titans yang dirilis pada tahun 80-an. Nah, udah aku jelasin nih mengapa God of War memiliki cerita tentang mitologi Yunani. Juga kenapa game ini mempunyai cerita yang sangat unik untuk diikuti. Lalu aku juga bakalan jelasin asal mula Kratos. Kratos itu digambarkan sebagai seorang yang garang, antisosial, dan brutal. Ide utama di balik terciptanya Kratos di game God of War adalah menjadi sosok yang brutal. Menurut Jeff, dia ingin membuat karakter yang mirip dengan Edward Norton dari film drama kriminal tahun 1998, American History X. Jika dilihat-lihat, memang ada kesamaan sedikit dari desain karakter Ed Norton dengan Kratos. Tentu ini menjadi salah satu fakta menarik. Ada banyak perubahan yang terjadi dalam diri Kratos dalam game ini. Dan dari karakter utamanya, Jeff mengaku bahwa awalnya Kratos ini mempunyai tubuh berwarna biru. Bukan merah kayak yang biasa kita lihat-lihat itu loh. Gimana ya ceritanya kok bisa Kratos berwarna biru? Lumayan mengejutkan ketika mengetahui bahwa tato Kratos berwarna merah yang menyelimuti tubuhnya. Awalnya Kratos ditujukan untuk berwarna biru karena menurut Jeff merah terlalu Roma ketimbang Yunani. Selain itu, biru juga terlihat tidak begitu sadis ketimbang merah yang seakan menggambarkan darah. Namun akhirnya, tato Kratos pun akhirnya diganti menjadi berwarna merah di menit-menit akhir pengembangan. Alasannya karena sederhana sih, karena dengan tato biru, Kratos nampak terlalu mirip dengan salah satu karakter Diablo 2. Tidak hanya masalah tato aja, bentuk Kratos juga banyak mengalami perubahan di sepanjang pengembangannya. Bahkan, salah satu di antaranya menampilkan Kratos dengan tampilan ala peri. Dan yang lain nampak seperti seorang biarawan dengan bayi yang terikat di punggung. Kemudian sebelum telanjang dada, Kratos juga sempat dikonsepkan untuk menggunakan armor. Armor itu digambarkan menyelimuti dada Kratos. Armor tersebut dilepas di tengah-tengah pengembangan karena tim developer merasa bahwa hal itu membuat Kratos menjadi kurang brutal dan garang. Selain itu, dengan armor, Kratos juga jadi nampak seperti seorang prajurit biasa ketimbang seorang dewa perang. Keputusan untuk melepas armor ini pada akhirnya terbukti tepat dengan pemain bisa melihat banyak bekas luka yang notabene sangat penting bagi latar belakangnya. Dari sekian banyaknya konsep, akhirnya Kratos dengan kepala plontos, muka sangar, tato merah menyala yang dipilih. Ide rantai di lengan Kratos nyatanya juga diambil dari salah satu ide konsep awal. Itulah cerita awal mula Kratos dan God of War yang tidak dipisahkan. Shout out buat David, Jeff, dan semua tim developer yang berhasil membuat game ini menjadi sangat terkesan. Ketika sebagian game gagal menggambarkan mitologi klasik yang keren ke dalam sebuah cerita yang memuaskan, Sony Santa Monica melakukan tugas tersebut dengan sangat baik. Walaupun eksistensi Kratos terhitung fiktif, namun misi balas dendamnya yang sangat berakhir dengan hancurnya Olympus dan dunia lewat beragam seri berbeda adalah sebuah perjalanan panjang yang emosional. Sony Santa Monica memang menempuh begitu banyak perubahan beresiko dengannya, dari sisi cerita, mitologi, gameplay, hingga sistem kamera. God of War melakukan tugasnya dengan baik. Tugas sebagai sebuah game action mumpuni dengan cerita mitologi yang mempesona. Nah, begitulah fakta unik mengenai game God of War. Jika kalian suka sama videonya, bisa dong kasih like. Saya Putri Diana, sampai ketemu di episode selanjutnya and see you!